Ibu Saudara, semangat untuk hari ini ya. Apapun keadaannya, kita harus tetap semangat. Karena Tuhan beserta dengan kita, amin. Amin, puji Tuhan. Kita ada sebagaimana kita ada Tuhan saudara. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita. Katakan bersama saya, Bapa Engkau sungguh baik. Yes. Kau Bapa yang baik. Amin. Selalu besertaku setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Amin. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku. Katakan rasa syukurmu. Yes. Ku berikan syukurku buat kebaikanmu. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu. Amin. Sebab kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Mari sekali lagi katakan, Kau Bapa yang baik. Amin. Kau Bapa yang baik. Amin. Selalu besertaku setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia,
syukur bagi nama-Mu Tuhan. Syararararase, syarararararamase, syarararamo. Syararararasi. Ketika Engkau memandang kami Tuhan, betapa berharganya kami di hadapan-Mu. Ada kuasa yang dahsyat yang ada di dalam diri kami. Segala proses kehidupan yang kami alami, kami bisa melewati segala sesuatu karena Tuhan. Karena Roh Kudus yang memberikan hikmat Tuhan. Roh Kudus yang memampukan kami untuk menjalani segala sesuatu. Jika dunia menawarkan kecewaan Tuhan, tetapi Tuhan menawarkan damai sejahtera. Respon yang baik yang harus kami terima, bahwa segala sesuatu yang terjadi, kami berikan ucapan syukur itu di hadapan. Kami lebih lagi Tuhan akan menyembah Engkau. Kami masuk dalam hadirat-Mu yang kudus lebih lagi. Bahwa kami Tuhan menikmati hadirat-Mu, bahwa kami lebih dalam Tuhan. Alam semesta semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, amin.
Tuhan, namamu besar. Di antara bangsa-bangsa Tuhan, tiada yang lain, hanya namamu yang besar. Di dalam nama Yesus, kami lebih lagi bersuka cita. Haleluya, sama-sama katakan amin. Berapa banyak saudara yang diberkati Tuhan? Karena kita berbicara iman kita bahwa kita diberkati Tuhan. Amin. Mari kita pujikan dengan sukacita. Yeay. Haleluya. Yeay. Kasih setiamu nyata bagiku. Amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Balasanku limpahkan salahnya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari lebih lagi bersuka cita bagi Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup, amin, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yes. Haleluya. Berikan suara-suara yang meriah untuk alat kita. Haleluya. Yes, silakan duduk kembali saudara. Haleluya. Saudara sudah berkeringat, amin? Belum, cuma satu lagu ya soalnya. Nanti kita lanjutkan lagi. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Mari buat firman Tuhan itu hidup di dalam hidup kita. Karena kita butuh pertolongan Tuhan dan lakukan kebenaran firman Tuhan itu. Kita sanggup berdiri, kita harus menguatkan diri kita dengan kebenaran firman Tuhan. Buka hatimu dan pikiranmu untuk firman yang akan datang ini. Yes. Kita angkat satu pujian ini. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau
Kami akan dengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman Tuhan yang begitu ajaib, firman Tuhan yang begitu luar biasa, yang mengubah, memulihkan, menjaga, menopang, meneguhkan, menegur setiap kami. Oh Tuhan, mari berikan kami pencerahan hikmat yang daripada Engkau, untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari berbicaralah kepada hamba-Mu, sehingga kami bisa tangkap sesuatu yang baru yang mengubahkan hidup kami Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman, mari sama-sama katakan amin. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Saya percaya luar biasa. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Kita siapkan Alkitab kita. Kita akan membukanya dari Markus pasal yang pertama ayat yang kedua sampai dengan yang ketiga. Markus pasal yang pertama ayat 2 sampai dengan 3. Demikian firman Tuhan. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saya ulangi ayat ini. Dengarkan baik-baik. Saya akan baca untuk kita semua. Markus 1 ayat 2 sampai dengan 3. Demikian firman Tuhan. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Amin. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan saya sampaikan dengan judul Sambutlah Yesus. Saya beri judul Sambutlah Yesus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita masuk di dalam minggu di mana mendekati kita merayakan Natal, Bapak Ibu. Kita akan merayakan Natal, yaitu apa? Merayakan tentang, memperingati tentang kelahiran Yesus Kristus, kelahiran Sang Mesias, kelahiran Sang Juru Selamat ke dalam dunia ini. Untuk sekarang Bapak Ibu, kita sudah tidak lagi melihat tentang bayi Yesus. Itu di era di zaman para gembala pada waktu itu, di era di zaman tahun 2000-an yang lalu, itu diberitakan tentang kelahiran Sang Juru Selamat, bahwa Yesus lahir secara jasmani, Yesus lahir ke dalam dunia ini. Tetapi untuk sekarang kita memperingatinya, mengingatnya bahwa pada waktu itu pernah lahir, pada waktu itu pernah lahir ke dalam dunia, yaitu seorang anak manusia, seorang bayi yang ditaruh di palungan, dibungkus dengan kain lampi di sana, yang namanya adalah Yesus, yang dilahirkan oleh Maria, yang dikandung oleh Maria dan dilahirkan oleh Maria di sana. Itu di waktu itu. Dan sebelum Yesus lahir, maka diutuslah lebih dahulu namanya Yohanes. Disebut di sana Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis diberi tugas untuk mempersiapkan jalan bagi kehadiran Yesus Kristus. Mempersiapkan jalan bagi lahirnya Sang Juru Selamat ke dalam dunia ini. Itu tugas daripada Yohanes pada waktu itu. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Hari-hari ini apakah kita ini melihat tentang lahir bayi yang baru lahir di sana, yaitu bayi Yesus? Kita sudah tidak melihat itu lagi, Bapak Ibu. Tetapi Yesus sudah lahir ke dalam dunia ribuan tahun yang lalu, dan Yesus juga sudah bertumbuh menjadi dewasa. Bahkan Yesus pun sudah melayani, Yesus pun mati di atas kayu salib menebus dosa kita, Bapak Ibu. Dan Yesus juga sudah naik ke atas, Yesus naik ke surga, dan dia berjanji dia akan turun kembali ke dalam dunia, akan menjemput kita, menempati tempat yang telah disediakan. Yesus berkata di dalam kitab Yohanes pasal, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, bahwa dia pergi ke surga, ke tempat di mana Bapa ada. Di sana banyak tempat. Lalu dia setelah menyediakan tempat itu, dia akan turun dan menjemput kita.
Itu yang ada sekarang ini dalam berita yang boleh ada. Tetapi perhatikan baik-baik, hari ini dalam persiapan dan menyambut Natal ini, apa yang kita persiapkan? Sambutlah Yesus. Pertanyaan saya, siapa Yesus yang harus disambut ini? Saya beritahu kepada kita, Yesus yang ribuan tahun yang lalu telah lahir itu, dia adalah Allah sendiri yang datang ke dalam dunia. Siapa Yesus ini yang harus kita sambut? Dia adalah Allah sendiri datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan setiap kita. Siapa yang harus kita sambut ini? Dia adalah Yesus yang memiliki segala kuasa di surga dan di bumi. Otoritas surga diberikan kepada Kristus. Segala kuasa di surga dan di bumi itu ada diberikan kepada Yesus. Maka sambutlah Yesus. Bagaimana kita menyambut Yesus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kenapa harus Yesus juga hadir dalam kehidupan kita? Saya beritahu bahwa lewat Yesuslah yang bisa menebus setiap dosa dan kesalahan bagi setiap manusia. Hanya Yesus yang bisa menebus dosa dan kesalahan daripada manusia. Maka dikatakan, sambutlah dia, sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus dalam kehidupan kita. Nah, itu perlu kita persiapkan. Kenapa? Karena yang datang ini bukan sekedar pribadi biasa, tapi yang datang itu adalah Allah sendiri dalam kehidupan kita. Nanti kita akan bahas lebih dalam di dalam bagian-bagian yang berikut. Bukankah dalam kehidupan ini banyak persoalan? Bukankah dalam kehidupan ini banyak masalah? Bukan dalam kehidupan ini adalah, bukankah terus berkembang, dosa ini terus berkembang dan berkembang dan luar biasa. Kalau kita melihat perkembangan di televisi, kita melihat berita-berita di televisi, setiap hari polisi menangkap mereka yang berbuat dalam kejahatan. Baik mereka pengedar obat-obat terlarang, baik juga mereka judi, baik mereka berbuat dalam memuaskan hawa nafsunya, dalam dosa, dalam perzinahan dan lain sebagainya. Perbuatan dosa terus berkembang dalam dunia ini. Siapa yang bisa membersihkannya? Siapa yang bisa menghapusnya? Siapa yang bisa menyelamatkan orang-orang yang berdosa ini? Saya beritahu lewat firman Tuhan, Yesuslah yang sanggup untuk mengampuni dan menghapus setiap dosa bagi manusia. Karena itu sambutlah dia. Sekarang kita menyambut hadirnya dia dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Ketika firman Tuhan berkata, barang siapa percaya kepada Kristus, ia mempunyai hidup kekal. Dan Yesus sendiri telah menebus kita dari setiap dosa, menebus manusia dari setiap dosa. Oleh darah Kristus kita telah dibeli dan dengan lunas dibayar. Bapak yang dikasih Tuhan, apa yang kita melakukannya? Apa yang kita mesti kerjakannya untuk menyambut hadirnya Yesus dalam kehidupan kita? Yang pertama, dikatakan percaya kepada Kristus. Percayalah kepada Kristus bahwa dia sanggup menghapus dosa kita, bahwa dia sanggup mengampuni setiap kesalahan dan dosa kita, bahwa dia sanggup membawa kita ke tempat yang benar-benar memiliki kehidupan yang kekal. Karena dia, Yesus itu berasal dari Allah, datang dan menyelamatkan kita, maka dia sanggup membawa kita. Tadi dikatakan di Injil Yohanes bahwa Yesus naik ke surga. Kemudian di sana dia menyediakan tempat karena di sana ada banyak tempat. Lalu kalau sudah selesai dia akan turun menjemput kita. Siapa? Adalah orang-orang yang percaya kepadanya yang telah disediakan tempat di sana. Maka kita perlu menyambut dia. Dimulai dengan apa? Percaya. Dimulai dengan apa? Percaya. Apa itu percaya? Percaya itu adalah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Percaya itu apa? Percaya itu berarti mengundang Yesus masuk ke dalam hatinya dan diterimanya sebagai Tuhan dalam Juru Selamatnya pribadi. Diundang masuk ke dalam hatinya. Percaya itu apa? Percaya itu mau mengakui dengan mulut kita bahwa Yesuslah satu-satunya yang diutus oleh Allah datang ke dalam dunia ini dan menyelamatkan setiap orang yang berdosa. Itulah percaya. Kita percaya kepada dia. Dan itu disampaikan lewat apa? Disampaikan lewat Injil. Maka perhatikan di dalam Markus pasal 1 ayat 1 dan 7. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah
inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ayat ini ditulis di mana Yohanes sebagai seorang utusan Tuhan. Yohanes datang ke dalam dunia. Yohanes Pembaptis datang ke dalam dunia lebih dulu daripada hadirnya Yesus. Lebih dulu daripada lahirnya Yesus. Dan Allah mengutus Yohanes untuk mempersiapkan jalan bagi hadirnya Sang Juru Selamat ini. Dan Yohanes berkhotbah di padang gurun, berseru-seru di sana, persiapkan jalan bagi Tuhan. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, di sana dikatakan. Bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat, dan lain sebagainya. Itu yang disampaikan di sana oleh Yohanes. Yohanes saja yang diutus oleh Allah untuk menjadi pemberita, diutus oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran kepada banyak orang supaya mereka menjadi bertobat dan mengenal Allah. Dia sendiri mengatakan membuka tali kasutnya pun dia tidak layak. Artinya berarti yang datang ke dalam dunia ini, yaitu Yesus Kristus, itu lebih dari segala penguasa yang ada. Lebih dari segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Karena dia yang berkuasa di surga, dia yang berkuasa juga di bumi. Karena dia adalah Allah sendiri. Dia adalah pribadi Allah sendiri yang datang ke dalam dunia ini. Maka sambut dia. Percaya kepada dia. Dan ketika orang itu percaya kepada Kristus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat bahwa orang itu menerima hidup yang kekal. Percaya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau yang pertama kita percaya, kenapa? Karena dia pribadi yang jauh lebih tinggi, jauh lebih mulia, jauh lebih berharga dalam setiap kehidupan kita. Karena dia adalah Allah sendiri. Sambut, percayalah kepada dia. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan selain kita percaya? Berikan diri kita kepada Tuhan. Berikan kehidupan kita kepada Kristus. Serahkan diri kita kepada Kristus. Itu yang kedua. Serahkan diri kita kepada Kristus. Bawa setiap pergumulan, persoalan dan masalah kita kepada Kristus. Bahkan bukan hanya persoalan dan masalah saja. Bahkan bukan hanya perbuatan dosa saja yang kita serahkan kepada Kristus. Tetapi diri kita, hidup kita, pribadi kita, mari kita percayakan kepada Kristus. Kita serahkan kepada Tuhan Yesus. Maka ketika itu kita bawa dan kita percayakan kepada Kristus, maka di sanalah dia datang dan dia hadir dalam kehidupan kita. Bagaimana wujudnya kita ini menyerahkan diri kepada Kristus? Kalau dulu kemarin kita masih hidup di dalam dosa, hidup dalam kedagingan, hidup masih menuruti keinginan duniawi, maka sebagai orang yang mau menyerahkan diri kepada Kristus, yang pertama adalah bertobat. Bertobat itu apa? Bertobat itu adalah berhenti dari kebiasaan yang tidak baik, berhenti dari perbuatan-perbuatan dosa yang digumuli dan dihidupi dalam hidupnya. Baik itu perzinahan, baik itu minum-minuman, mabuk-mabuk, baik itu judi, baik itu kata-kata yang kotor, baik itu perbuatan-perbuatan jahat yang lainnya, dan masih banyak lagi. Bertobat, berhenti dari semua itu, lalu berubah kepada perbuatan yang benar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Di mana kehendak Allah? Ada di dalam firman Tuhan, ada dalam Alkitab. Apa yang diajarkan Alkitab, apa yang diajarkan firman Tuhan, kita lakukan, kita kerjakan. Kita tinggalkan manusia yang lama, kita tinggalkan manusia yang lama, tapi kita masuk dalam manusia yang baru, yaitu hidup sesuai dengan Kristus hidup. Berubah seperti Kristus hidup, bertobat di sana dari semua perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan. Markus pasal yang pertama 15 katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Apa yang disampaikan oleh Injil, apa yang diberitakan oleh Injil, kita percayai di sana. Lalu kita berubah dan kita bertobat. Kita kembali kepada jalan yang sesuai dengan yang diingini oleh Allah. Kita berjalan di sana, Bapak Ibu. Bertobat itu yang pertama.
Kenapa kita harus bertobat? Kita tidak tahu kerajaan Allah itu sebentar lagi akan datang. Kerajaan surga itu, kerajaan Allah itu sebentar lagi akan tiba dalam kehidupan kita. Makanya dalam Yohanes juga mengatakan begini, bertobatlah. Pengkhotbah ini Yohanes mengatakan bertobatlah karena kerajaan sudah dekat. Bapak yang dikasih Tuhan, seperti situasi sekarang ini, pandemi ini, yang bisa membawa orang, bisa merusak tubuh seseorang dalam arti lewat virus itu. Dan ada juga mereka yang disembuhkan, tapi ada juga yang mereka tidak tertolong. Kenapa? Artinya begini, bahwa kematian tidak pernah ada yang tahu. Lalu apa yang dipersiapkan dalam kehidupan ini? Ayo kita bertobat. Mulai dari sana, serahkan diri kepada Tuhan lalu kita bertobat. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita. Tapi kalau kita bertobat, kita sedang mempersiapkan diri. Kita sedang menyambut hal yang baik dalam kehidupan kita. Bertobat di sana. Yang kedua, sebagai orang yang memberi diri kepada Kristus, menyerahkan diri kepada Kristus selain bertobat, sambutlah Yesus dalam kehidupan kita. Bapak Ibu perhatikan baik-baik ketika Sakeus, ada Yesus yang datang dan Yesus yang lewat. Sakeus penasaran, kepengin tahu kayak apa sih Yesus itu, setinggi apa sih fisiknya Yesus itu, atau sebaik apa sih Yesus itu. Lalu Sakeus yang termasuk kategori orang yang berdosa, Sakeus yang disebut oleh orang-orang pada zamannya adalah orang berdosa. Berdosanya kemana? Berdosanya kenapa? Karena berdosanya dia adalah seorang pemungut cukai. Zaman itu pemungut cukai dikategorikan orang yang berdosa, Bapak Ibu, sehingga dijauhi oleh banyak orang. Tetapi Sakeus ketika mendengar bahwa ada Yesus yang akan lewat, ada Yesus yang akan datang di tempat itu, di kota itu, maka Sakeus, karena tubuhnya tidak terlalu tinggi, kalau di Israel sana itu orang-orangnya tinggi-tinggi memang, Bapak Ibu. Nah, setinggi apa Sakeus itu masih tergolong pendek. Sakeus yang pendek tidak bisa melihat tidak bisa melihat hadirnya Yesus, tidak bisa melihat tentang Yesus di situ kayak apa fisiknya dan sebagainya. Lalu Sakeus mencoba untuk naik. Ketika Sakeus naik di pohon, dan disitulah Yesus melihatnya. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Sakeus, turun, aku akan mampir di rumahmu. Sakeus, turun, hari ini aku mampir di rumahmu. Wah, apa sambutannya Sakeus, Bapak Ibu? Saya yakin Sakeus itu begitu gembiranya. Kenapa? Karena dia punya latar belakang disebut sebagai orang berdosa. Banyak orang tidak mau bertemu dengan dia. Lah kok ini loh, Yesus malah mengatakan, Sakeus, turun, aku mampir ke rumahmu. Orang ketika melihat Sakeus saja mereka lari. Mereka tidak mau, tidak berani ketemu, karena takut ditarik pajak, karena takut diperas. Karena itu mereka tidak mau ketemu sama Sakeus. Tapi lah kok Yesus mengatakan begini, Sakeus, turun, aku hari ini mampir di rumahmu. Wah, saya yakin melihat panggilan daripada Yesus, Sakeus bergegas turun. Dan apa yang dilakukan Sakeus? Sakeus meninggalkan Yesus dan pulang ke rumahnya. Ketika Sakeus pulang ke rumahnya, bukan dia melarikan diri, tidak. Tapi Sakeus mempersiapkan di rumah itu ditata, diatur dengan baik. Seperti ketika kita menyambut Natal, mulai masuk bulan Desember, rumah-rumah mulai dicat, kemudian dihiasi, gereja-gereja mulai dihiasi, pohon Natal dihiasi, apa yang pernak-pernik tentang Natal supaya kelihatan indah, betul Bapak Ibu ya. Gereja kita hiasi, ya kan? Kita lihat tadi dalam tayangan, dalam puji-pujian, ada backgroundnya, sudah mulai backgroundnya Natal dan sebagainya. Kita melihat di sana Merry Christmas, wah, kelihatan dihias di sana untuk menyambut apa? Menyambut Yesus Kristus di sana, menyambut Natal di situ, menyambut kehadiran Yesus di sana. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukankah demikian yang dilakukan oleh Sakeus? Dia pulang, lalu dia siapkan semua di rumah itu, meja-meja siapkan semuanya, mungkin siapkan makanan sebagainya, dan bukan hanya itu saja, tapi dia undang juga teman-temannya, lalu mereka kumpul. Dan Yesus menepati janjinya, Yesus datang mampir di rumah Sakeus. Apa yang terjadi ketika Yesus datang mampir di rumah Sakeus? Karena disebut tadi, dia adalah lebih berkuasa daripada Yohanes, lebih berkuasa di sana. Maka Yesus yang datang, dan dia mengatakan, mulai hari ini seisi rumahmu diselamatkan. Mulai hari ini seisi rumah itu diselamatkan ketika Yesus datang di rumah. Maka disambut.
Disambut, berikan diri kepada Kristus, Bapak Ibu. Sambut Yesus, karena dia kedudukannya jauh lebih tinggi dari segala sesuatu. Jauh lebih tinggi dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Sakius menyambutnya dengan luar biasa. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Ketika mendengar berita tentang Yesus, menyambut atau cuek? Menyambut atau acuh tak acuh? Menyambut atau bersikap yang lain? Tapi perhatikan Sakius menjadi contoh. Begitu dipanggil namanya oleh Yesus, dan Yesus berkata, Sakius turun, aku mampir ke rumahmu. Sakius pulang dan persiapkan semuanya. Lalu Yesus mampir dan Yesus datang di sana. Bahkan tidak hanya Sakius saja, seisi rumahnya pun juga diselamatkan. Sambut Yesus. Sambut kedatangannya dengan mempersiapkan diri. Ke dalam diri kita, sambut, persiapkan diri kita. Persiapkan diri kita. Mulai berhenti dari perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan. Dari kemalasan, dari perbuatan dosa, dari perkataan kotor, dari perzinahan, dari kenajisan, dari apapun yang tidak pernah di hadapan Allah, mulai bereskan di sana. Datang kepada Tuhan, bertobat, sambut Yesus. Lalu yang berikutnya, ikutlah Yesus. Itu sebagai orang yang menyerahkan diri kepada Dia. Ikutlah Yesus. Kenapa harus ikut Yesus? Karena Dia adalah guru. Dia adalah gembala yang baik. Ikuti Dia. Gembala yang baik, Dia akan menjaga kawanan dombanya. Gembala yang baik akan menuntun domba-dombanya ke padang rumput yang hijau. Gembala yang baik akan membawa domba-dombanya ke tempat makan yang paling indah, paling enak, yaitu di padang rumput yang hijau di sana. Kemudian gembala yang baik, dia akan membawa domba-dombanya ke air yang tenang, supaya mereka bisa minum, bisa menikmati kesejukan dan lain sebagainya. Itu Yesus, karena itu ikut Yesus di sana. Yesus adalah pribadi yang patut diteladani dalam perkataannya, dalam perbuatannya, dalam kasihnya, dalam segala sesuatunya. Ikut Yesus. Supaya kita belajar, kita bisa dirubah dalam kehidupan kita dengan teladan daripada Kristus. Perhatikan di dalam Matius pasal 9 ayat yang ke-9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi, berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Berdirilah Matius ketika dipanggil, mari ikutlah aku. Dan Matius ini bergegas, dia berdiri dan mengikut Yesus. Mengikut Yesus, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ketika Yesus datang, ikuti Dia. Karena dengan kita mengikuti Dia, kita bisa belajar bahwa Dia rendah hati, Dia lemah lembut. Dia punya perbuatan tidak ada dosa sama sekali. Dia patut dicontoh, patut diteladani dalam setiap apa yang diperbuat. Bahkan, Dia yang bisa menjamin kehidupan kita, baik sekarang maupun yang akan datang. Bahkan, Dia yang menyelamatkan kita dari hukuman kekal, masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Amin. Ikutlah Dia. Seperti Lewi ini, seperti Matius ini, seperti Sakius ini, dia ikut kepada Yesus. Dia ikut kepada Yesus. Itu yang disebut orang yang menyerahkan diri kepada Kristus. Yang ketiga, yang terakhir, beritakan Yesus. Seperti yang dilakukan oleh Sakius tadi. Ketika Yesus berkata, aku mampir ke rumahmu, maka Sakius ini mulai mengumpulkan teman-temannya, dibawa datang ke rumahnya, lalu diberitakan di situ, diberitahu bahwa ada Yesus datang. Seperti perempuan Samaria ketika menikmati pembicaraan dengan Yesus, lalu perempuan Samaria berkata begini, Guru, perempuan Samaria berkata, tinggallah di sini sementara aku pulang, dan ketika nanti aku akan kembali. Apa yang terjadi? Perempuan Samaria itu pergi meninggalkan Yesus, dan Yesus tetap di sumur itu. Tetapi tidak lama kemudian perempuan ini kembali kepada Yesus, dan tidak sendiri, tetapi dia bawa perempuan-perempuan Samaria yang lain. Lalu mereka mendengarkan pengajaran akan Yesus. Bagian kita adalah, kalau kita sudah percaya kepada Kristus, bahwa Dia adalah yang lebih berkuasa, Dia adalah Allah sendiri yang turun ke dalam dunia, lalu kita menyerahkan diri kepada Yesus. Selanjutnya, kalau kita sudah menyerahkan diri kepada Yesus dan Dia sudah berbuat segala sesuatunya untuk kita, maka yang ketiga ini adalah beritakanlah apa yang sudah diperbuat oleh Kristus kepada setiap kita. Bukankah kita yang dipanggil, kamulah bangsa yang dipilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Untuk apa?
Kita dipanggil adalah untuk memberitakan perbuatan-perbuatan ajaibnya Tuhan, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan baiknya Tuhan. Itu yang diberikan kepada setiap kita. Maka perhatikan di dalam Markus pasal 1 ayat yang keempat. Dikatakan begini, demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Memberitakan tentang Yesus, memberitakan tentang pertobatan, memberitakan tentang perbuatan yang baik supaya mereka yang berbuat dosa, supaya mereka hidup dalam kejahatan, supaya mereka hidup di dalam keinginan daging mereka, dalam hawa nafsunya, dalam kejahatan dan sebagainya, mereka berubah dan mereka bertobat. Lalu mereka mengikut Yesus. Yang berikutnya di dalam ayat yang ke-7 dan ayat 8 di Markus pasal 1 berkata begini, inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan buka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi aku membaptis kamu dengan Roh Kudus. Tetapi ia, dikatakan sini, tetapi kamu, dikatakan aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis. Perhatikan, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Yang lebih berkuasa hadir dan akan memenuhkan kita untuk kita menjadi layak di hadapan Tuhan. Akan membaptis dengan Roh Kudus. Yohanes hanya membaptis dengan air. Selanjutnya baptisan Roh Kudus itu datang dari Yesus, bukan dari siapa saja, tetapi dari Yesus. Dia yang akan membaptis setiap kita orang-orang yang percaya. Sambut dia dan beritakan itu kepada yang lain. Perhatikan, fokus pemberitaan kita tentang Yesus adalah Yesus, bukan yang lain, bukan kekayaan kita, bukan diri kita, tetapi fokus pemberitaan kita adalah Yesus yang kita beritakan. Dalam segala perbuatan kita fokus untuk Yesus. Dalam setiap perkataan kita fokus untuk memberitakan Kristus. Dalam kehidupan kita, dalam pribadi, keluarga, anak-anak kita, semua itu fokus adalah untuk Kristus. Beritakan dia. Kalau ada kabar yang baik, beritahukan kepada yang lain. Kalau ada berita yang menggembirakan, beritahukan kepada yang lain. Itu pesan firman Tuhan kepada kita. Menyambut Yesus. Di mana beberapa hari yang akan datang kita akan memperingati dan merayakan Natal di sana. Beritakan yang baik kepada yang ada di sekitar kita. Apa yang baik? Yang membawa damai. Apa yang baik? Yang membawa sukacita. Apa yang baik? Yang membawa kegembiraan. Mari itu kita beritakan kepada mereka. Karena itu dimulai dari mana? Dimulai dari perubahan sikap dan hidup kita ini. Sebagai pribadi yang akan menyambut datangnya Yesus ke dalam dunia ini. Jangan sampai ketika Yesus nanti datang kedua kali, lalu didapati bahwa ada yang namanya orang percaya kepada Kristus masih hidup di dalam dosa, masih hidup dalam kenajisan, masih hidup di dalam perzinahan, masih hidup dalam kemabukan, masih hidup dalam pesta pora, masih hidup dalam keinginan-keinginan dunia. Harusnya berubah dari perbuatan itu sebagai pribadi yang bisa menyambut Kristus. Biarlah ketika Yesus datang dalam kehidupan kita, dia mendapati kita sudah siap. Kembali kepada Sakius tadi, bagaimana ketika Yesus datang. Ketika Yesus datang, posisinya rumah Sakius sudah siap. Memang Alkitab tidak mencatat ini, tapi bahwa Sakius mempersiapkan di rumah itu. Dan apa yang terjadi di situ? Ketika Yesus datang, posisi semua tamu-tamu undangan juga sudah siap di situ, teman-temannya, bahkan rumahnya sudah siap di sana. Bagaimana dengan kita kalau ketika Yesus datang, memanggil kita, menjemput kita? Kalau Yesus datang menghampiri kita, apakah kita ada di dalam kehidupan duniawi atau kita ada di dalam kehidupan kerajaan surga? Artinya begini, bahwa kita hidup di dalam kebenaran. Artinya bahwa kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin kita sedang beribadah, mungkin kita sedang berdoa, mungkin kita sedang menyanyi, menyembah dia. Ketika dia datang, alangkah sukacitanya dia ketika melihat anak-anaknya, ketika melihat orang-orang percaya ini sedang berdoa, ketika melihat orang-orang percaya ini sedang memuji dan menyembah Allah, ketika dia datang melihat anak-anaknya, ketika melihat orang-orang percaya sedang membaca firman Tuhan, ketika melihat orang-orang yang sedang memberitakan damai sejahtera kepada orang sekitar, alangkah sukacitanya dia. Tetapi alangkah sedihnya ketika Yesus datang, lalu kehidupan orang-orang yang katanya percaya, tapi ternyata hidup dalam dosa, hidup dalam kejahatan, hidup dalam kenajisan, dan lain sebagainya. Mari kita tinggalkan itu, lalu kita benar-benar ada di dalam Yesus, berjalan di dalam pemberitaan,
berjalan di dalam tuntunan daripada Kristus. Maka saya percaya Tuhan menjadi sukacita. Itulah yang harus kita persiapkan hari-hari ini Bapak Ibu. Tidak hanya sekedar merayakan tentang lahirnya Yesus, tapi kita sedang persiapkan diri kalau Yesus nanti datang kedua kali. Apa yang harus kita persiapkan? Mari hidup ini kita dandani. Dengan apa? Dengan berbuat yang baik. Dengan apa? Dengan membangun ibadah yang setia. Dengan apa? Dengan memenuhi iman kita ini dengan firman Tuhan. Keyakinan kita ini dengan firman Tuhan. Dengan lagu-lagu yang memuliakan nama Tuhan. Maka saya percaya inilah kesiapan kita untuk menyambut kedatangan Kristus. Mari hari-hari ini kita siapkan diri kita untuk menyambut kehadirannya. Sehingga dia akan bersukacita ketika melihat anak-anaknya sudah siap untuk menyambut kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya, amin, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, sembah Kau Tuhan. Katakan aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji. Sekali lagi katakan bersama-sama, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji. Sekali lagi katakan bersama-sama, ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari bersama-sama sebelum kita mengakhiri ibadah kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama di dalam mata karala pasyikiri pidaralaba. Terima kasih untuk pemberitaan firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini Tuhan. Biarlah setiap firman yang ditaburkan sungguh jatuh di tanah yang baik dalam hati kami. Firman ini bertumbuh dalam kehidupan kami dan juga akan berbuah dengan lebatnya. Lewat hidup kami Engkau dipermuliakan. Lewat hidup kami akan menjadi berkat dan terang bagi orang-orang sekitar. Lewat firman yang sudah meneguhkan kami, yang menguatkan kami ya Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang Kau pakai untuk menyampaikan firman-Mu, menjadi saluran berkat bagi setiap kami Tuhan. Engkau memberkati kehidupannya, keluarga, rumah tangga, usaha, pekerjaan dan segala aktivitasnya. Engkau memberkatinya Tuhan. Sehingga apa yang dikerjakannya sungguh Engkau dipermuliakan dan boleh menikmati segala yang baik daripadamu. Terima kasih untuk jemaat-Mu yang bersama-sama sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah umat dan jemaat-Mu makin teguh, makin kuat di dalam pengiringan akan Engkau ya Tuhan. Di dalam mengikut Engkau, di dalam bersama-sama Tuhan berjalan dengan Engkau. Kami percaya kami akan tetap kuat, terus berjalan dalam kasih karunia damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami berdoa untuk bangsa kami.
Tuhan Kau menolong bangsa kami, Kau memulihkan bangsa kami. Kami mohon belas kasihan-Mu atas Indonesia. Biar Engkau mengulurkan tangan-Mu, tangan yang penuh kuasa, tangan yang ajaib itu, tangan yang penuh dengan mujizat itu, terulur atas bangsa kami Indonesia. Sehingga Indonesia dipulihkan, Indonesia mendapatkan jalan keluar, Amen. Indonesia mengalami kemenangan Amen. atas segala gangguan, atas virus yang ada. Amen. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa biar virus-virus ini segera dapat teratasi dan segera terselesaikan. Oleh karena kami berdoa untuk seluruh pejabat pemerintah yang ada, yang boleh bekerja bersama-sama untuk menanggulangi dalam peristiwa COVID-19 ini. Biarlah Tuhan kami Engkau menyerahkan kepadamu dan Kau berikan kepada mereka hikmat-Mu, sehingga Tuhan segera COVID ini bisa berlalu dari negeri kami Indonesia dan kembali berjalan secara normal, baik di dalam bisnis, dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam pendidikan, di dalam kegiatan, dalam pelayanan, dalam segala sesuatunya. Indonesia akan terus kembali pulih di dalam nama Tuhan Kristus. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Biarlah mereka memimpin dengan takut akan Tuhan. Mereka dalam penyertaan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang Kau tempatkan untuk menjadikan Indonesia lebih baik. Oleh karena itu kami serahkan kepadamu presiden kami, wakil presiden, bahkan juga Tuhan. Kami berdoa, kami bawa kepadamu dalam nama Yesus. Melindungi, beri kesehatan atas presiden Indonesia di dalam nama Tuhan Kristus. Berkati juga Tuhan para menteri, berkati juga Tuhan anggota dewan, berkati mereka yang ada di lembaga yudikatif maupun mereka juga yang di keamanan TNI Polri, mereka di pemerintahan semua. Engkau memberkati Tuhan gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT dan RW semua. Engkau memberkatinya, TNI Polri Engkau memberkatinya Tuhan. Engkau melindungi mereka semua sehingga Indonesia mulai dari ujung timur Papua sampai dengan Sabang semuanya Tuhan aman, tentram dan damai. Amen. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Seluruh rakyat Indonesia sehat di dalam nama Amen. Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati gereja-gerejamu Tuhan. Biar gereja-gerejamu akan menjadi berkat dimanapun berada Tuhan. Mereka akan menjadi terang, akan menjadi pengaruh yang baik Tuhan. Engkau melindungi di dalam nama Yesus. Kau juga memberkati bagi hamba-hambamu yang melayani Tuhan dimanapun mereka berada. Keluarga-keluarga mereka Engkau juga memberkati dan melindungi Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja khususnya GCC. Kami bawa kepadamu dalam nama Yesus. Biar GCC terus memuliakan Kau dan terus Kau memberkatinya dan akan menjadi berkat Tuhan. Segala umatmu yang ada, mereka semua ada kesatuan, kerukunan, kebersamaan, sehingga curahkan berkat-Mu kepada GCC di dalam nama Yesus. Umatmu bertumbuh, umatmu juga akan menjadi berkat, umatmu akan menjadi terang di dalam nama Yesus. Umatmu akan menjadi pelaku-pelaku firman yang benar di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa untuk umatmu yang sakit. Kami percaya oleh kuasa darah dan pilihan Kristus mereka sembuh. Semua sakit penyakit diangkat dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau sumber mujizat dan Kau nyatakan atas mereka yang sakit, yang lemah Tuhan Kau memberikan kekuatan sehingga mereka punya gairah di dalam kehidupan dan segala iman mereka di dalam nama Yesus. Yang kekurangan Kau juga limpahi berkat sehingga mereka tidak kekurangan lagi. Mereka boleh bersuka cita, mereka boleh berbahagia, mereka mengalami damai sejahtera Tuhan. Yang punya pergumulan, persoalan dan masalah, Engkau memberikan jalan keluar sehingga setiap umatmu mampu menanggungnya dan keluar sebagai pemenang dan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Engkau memberkati semua hamba-hambamu yang melayani di gerejamu ini Tuhan. Biarlah mereka juga diberi kekuatan, diberikan juga pertolongan dan anugerah Tuhan melimpah atas setiap hamba-hambamu yang melayani. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kami menyerahkan semuanya di dalam tangan kasih dan kuat kuasa Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak generasi muda yang ada. Tuhan memberkati mereka. Biarlah mereka dilindungi. Mereka akan menjadi berkat sejak masa muda mereka. Akan menjadi terang sejak masa muda mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk sekolah mereka. Tuhan juga memberkati. Biar sekolah mereka juga berhasil apa yang mereka cita-citakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Kristus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari bangkit berdiri. Angkat kedua tangan saudara. Sambut dan terimalah berkat Tuhan. Di dalam mata kapara laba syikiri. Biarlah kasih karunia damai sejahtera sukacita mengalir kepada Bapak Ibu semua. Mengalir kepada keluarga rumah tangga Bapak Ibu semua. Mengalir kepada segala pekerjaan usaha Bapak Ibu semua. Semua apapun usaha yang Bapak Ibu kerjakan diberkati dan dibuat berhasil. Terimalah berkat Tuhan, berkat yang diberikan oleh Bapa di dalam anaknya Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus.
memberkati Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya terima berkat Tuhan. Mari semua kita berkata amin. Beri tepuk tangannya meriah buat Allah kita, Bapak Ibu yang telah menerima berkat Tuhan, yang mengalami damai sejahtera lewat ibadah pada hari ini. Puji nama Tuhan. Ibadah selesai dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.